Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat wa subhana man biyadihi khazainur rahmat basitul ardi wa rafi'us samawat wa bi qudratihi awjadal kainat wa bi hikmatihi khalaqal banin wal banat wa salawatullahi wa salamuhu ala afdalis sadat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil muhasabat wa ba'd. Marhaban ya Ramadan, syahrun mubarak, syahrun karim. Pemirsa, alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk sama-sama kita semakin mendalami tentang hal-hal Ramadaniyah. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang amalan-amalan terbaik yang perlu kita persembahkan pada bulan suci Ramadan kali ini. Para pemirsa, kalau orang-orang Arab ketika menyambut Ramadan selalu mereka mengatakan Ramadan Karim, Ramadan Karim, Ramadan Karim. Dan yang lainnya pun menjawab Allahu Akram. Ini menunjukkan bahwasanya orang Arab sendiri juga memuliakan dan menanti-nanti ke dari Ramadan. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nanti oleh umat Islam. Kalau sekiranya Ramadan itu adalah diibaratkan seperti tamu, berarti dia adalah tamu istimewa. Maka cara menyambutnya pun harus istimewa. Kalau orang Jawa mengatakan jika ada tamu yang istimewa, maka mereka mempersiapkan diri dengan sungguh, gubuh dan pakiuh, menyiapkan habis-habisan untuk menyambut tamu istimewa tersebut. Demikian pula bulan suci Ramadan, yang kita yakin ini adalah bulan yang sangat istimewa, maka kita pun menyambutnya harus dengan sukacita dan dengan harus yang terbaik. Rasulullah SAW mensifati Ramadan ini dengan sifat keistimewaan yang luar biasa. Makanya para sahabat dan salafun saleh setiap kali datang bulan Ramadan, mereka tidak lagi bekerja. Mereka anggap kerja mereka selama 11 bulan sudah cukup untuk mencukupi kehidupan mereka selama bulan suci Ramadan. Mereka khusyuk menyambut Ramadan. Mereka fokus menyambut Ramadan. Mereka tidak bekerja lagi karena mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya sampaikan betapa Rasulullah mengistimewakan Ramadan dengan berbagai macam hadis yang beliau sampaikan, seperti khuluf famis shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Mulutnya orang berpuasa itu lebih harum dibanding dengan aroma minyak kasturi. Ini keistimewaan yang luar biasa. Di sini juga Ramadan disifati di dalamnya ada tastaghfirul malaikatu lis-shaimin hatta yuftiru. Malaikat-malaikat memintakan ampun bagi orang-orang yang berpuasa sampai mereka berbuka puasa. Di bulan suci Ramadan juga yuzayyinullahu fi kulli yawmin jannatahu. Kalau di bulan lain Allah tidak menghiasi surganya setiap hari, tapi di bulan suci Ramadan khusus Allah menghiasi surganya. Lalu Allah mengatakan yushiku ibadiyas salihun an tulqu alaihimul maunah wal adha thumma yasiru ilaik. Mereka sudah penat berpuasa, mereka letih lelah, dan mereka nanti akan menempati surga ini. Demikian pula ketika Rasulullah SAW Ramadan adalah bulan istimewa, beliau mengatakan waktu sofadu fihi syayatin, sampai setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Saking istimewanya bulan ini. Tuftahu fi abwabil jannah, pintu surga senantiasa dibuka terus di bulan suci Ramadan. Wa tughlaqu fi abwabu an-nar, dan ditutup pintu neraka. Dan yang istimewa lagi adalah fi Lailatul Qadar, di dalamnya Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr,
yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairuha faqad hurrimal khairu kulluh. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan tersebut, maka dia merugi. Bahasa globalnya seperti itu. Pemirsa, lalu ketika Ramadan sangat istimewa seperti ini, lalu apa yang perlu kita lakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan ini? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita persembahkan dari amalan-amalan istimewa pada bulan suci ini? Yang pertama adalah as-saum, berpuasa. Puasa berarti menahan diri. Kita bukan puasa seperti puasanya orang awam. Kalau di sini Imam Ghazali memberi tingkatan puasa sesuai dengan yang ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama beliau mengatakan bahwa puasa itu adalah ada as-saumul umum, yaitu puasa orang kebanyakan. Apa itu? Kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Puasa kebanyakan adalah hanya menahan perut dan kemaluan dari syahwat. Makanya tingkatan puasa yang pertama ini, jika orang makan, maka berarti tingkatan puasa ini batal. Atau masukkan sesuatu ke perutnya, maka batal. Tingkatan puasa yang kedua adalah khawas, khusus, yaitu kafus sam'i wal basri wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarih anil atham. Menahan pendengaran kita, penglihatan kita, lesan kita, tangan kita, kaki kita, dan seluruh anggota badan dari dosa-dosa. Makanya untuk tingkatan kedua ini, bila panca indera kita ada yang maksiat, maka berarti batal. Puasa tingkatan kedua ini puasa khusus atau khawas. Tingkat yang paling tinggi dan ini adalah sangat sulit bagi kita adalah khawasul khawas atau khususul khusus, di mana puasa ini adalah saumul qalb anil habbid daniyah, puasa hati dari pikiran-pikiran dunia, dari keinginan-keinginan yang hina, dari keinginan-keinginan yang rendah, wal afkar dunyawiyah, dan puasa dari berpikir dari hal-hal yang duniawi, wa kafihi amma siwallah, dan memikirkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi pemikiran hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tingkatan ketiga ini, jika pikiran kita fokus pada dunia atau hati kita ada keinginan-keinginan yang hina duniawi, maka tingkatan puasa ketiga ini pun batal. Ini menurut Imam Ghazali. Oleh karena itu mari kita berupaya memberikan persembahan amal puasa yang terbaik bagi Ramadan yang istimewa ini, sehingga kita betul-betul menghargai dan menghormati tamu kita, yaitu Ramadan Karim. Para pemirsa, ini memang private. Puasa adalah ibadah personal, ibadah individu, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Rasulullah bersabda, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi amsyir amsalihha ila 700 dha'fin wa yaqul Allah azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau yang lainnya pahalanya ada derajatnya, ada hitungannya. Tetapi ketika puasa beda, hanya Allah yang akan memberikan nilai itu kepada kita. Maka karena ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala sangat private, maka mari kita persembahkan, mari kita berpuasa dengan puasa yang tadi. Kalau bisa adalah khawas. Lebih daripada itu, walaupun sangat sulit, adalah khawasul khawas atau khususul khusus. Dengan demikian, kita sebagai hamba yang bersyukur karena telah bisa memberikan persembahan yang terbaik pada bulan suci Ramadan ini. Maka kita hindari kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang buruk,
yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi yada' ta'amahu wa syarabah." Kita tinggalkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata senonoh, ya, dan lain sebagainya. Pemirsa, amalan yang perlu kita persembahkan, yang kita lakukan pada Ramadan Karim ini adalah qiyam, salat tarawih. Salat tarawih. Kita tahu, jika kita telusuri pada zaman sahabat, saking kepinginnya tarawihnya berkualitas, sampai mereka memasang tali-tali di tiang-tiang agar para sahabat tidak terjatuh ketika sholat tarawih. Saking lamanya. Karena pada dasarnya sholat, pahalanya itu ditentukan panjangnya bacaan, bukan banyak rakaat, tetapi akan lebih baik ketika sholat itu berkualitas pun berkuantitas. Panjang bacaannya dan jumlah rakaatnya pun banyak. Pemirsa, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah berlalu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, "Wa hadza tanbihun muhimun yang bagi laka akhil muslim antuk melatarawi hamal imam hatta tuktaba fil qaimin." Ada ulama mengatakan ini adalah peringatan untuk kita semuanya, wahai akhil muslim, buat yang menyempurnakan tarawih bersama imam. Artinya sampai sholat imam selesai kita masih ikut, maka kita dicatat sebagai orang-orang yang qiyamul lail semalaman penuh. Terus bagaimana dengan kita yang biasa kita tidak ikut sholat witir tapi kita menambah di malam hari? Tentu imam menjadi imam, dia melihat dzuruf atau muraat makmum, ada yang tua, ada yang muda, ada yang sudah agak lemah dan seterusnya. Maka di sini butuh kebijakan seorang imam. Mau panjang ayatnya ataukah pendek ayatnya, ini imam harus tahu kondisi makmum. Oleh karena itu, ketika kita mampu untuk menambah, maka sebaiknya kita menambah dengan sholat tahajud, dengan harapan siapa tahu Lailatul Qadar itu juga ada atau muncul pada malam itu di saat kita tidak menyadarinya. Secara otomatis kita mendapatkan Lailatul Qadar. Pemirsa, amalan yang berikutnya adalah yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan, yang perlu kita persembahkan dengan sebaik-baiknya adalah sedekah. Ketika bulan suci Ramadan, Rasulullah adalah seorang yang sangat dermawan, paling dermawan dan lebih dermawan dibanding dengan bulan-bulan selain Ramadan. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas, Rasulullah paling dermawan di antara manusia. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan di bulan suci Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Pemirsa, inilah yang menjadikan banyak orang terinspirasi untuk bersedekah di bulan suci Ramadan. Kita lihat di Masjid Al-Haramain, Makkah dan Madinah. Ketika Ramadan tidak pernah terputus hidangan-hidangan yang begitu lezat, takjil yang begitu lezat, makanan berat yang begitu lezat, tidak pernah putus. Bahkan mereka mencari orang-orang zairin atau orang-orang yang mengerjakan umrah untuk makan di tempat dia, narik dia, mengajak dia, agar kita sebagai zairin atau mereka yang umrah mau makan hidangan yang mereka siapkan. Ini bisa kita lihat di Haramain, di Mekah, Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Makanya banyak jamaah umrah atau mu'tamirin itu mereka ketika Ramadan, umrah di waktu Ramadan, ketika maghrib mereka tidak pulang, mereka buka di situ dan mereka kemudian sholat Isya dan kemudian sholat tarawih bersama imam. Banyak orang terinspirasi dengan sedekah bulan suci Ramadan ini. Karena Rasulullah bersabda dalam hal ini, yang man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'.
Barang siapa memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya adalah pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pahala orang yang berpuasa tersebut. Makanya di Mesir kita lihat ketika datang bulan suci Ramadan, mereka mulai memasang tenda-tenda biru. Bukan mereka mau menikahkan anak mereka, bukan mereka mau sedekah, tapi mereka mengadakan Maidatul Rahman, hidangan Allah Subhanahu wa taala di hadapan rumah mereka. Setiap rumah-rumah orang kaya di Mesir ada hidangan Maidatul Rahman. Setiap orang jalan disuruh mampir untuk makan minum, disuruh membawa, disuruh mencicipi, disuruh makan sampai kenyang. Bahkan kami mahasiswa ketika berada di Mesir di bulan suci Ramadan, hampir-hampir kami selama Ramadan tidak pernah mengeluarkan biaya untuk makan dan sahur, karena hidangan itu ada di tetangga kami. Kami mengambil untuk buka puasa dan mengambil untuk sahur. Sampai begitu, pemirsa, semangat kaum muslimin dalam menghadapi bulan suci Ramadan, yaitu pada amalan sedekah ini. Terus bagi kita yang gak punya, fuqara wal masakin, apa yang perlu kita berikan pada orang-orang yang berpuasa? Kalau kita di Indonesia biasa berikan takjil kurma 3 dengan air minum, biasa kita bagi di jalan, di persimpangan. Kita bagi kepada orang-orang yang sedang berkendara. Lalu bagaimana dengan orang yang fakir miskin gak punya apa-apa? Rasulullah mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kamu di wajah orang-orang sekitar kamu, senyum kamu di hadapan orang-orang yang berpuasa, senyum kita di hadapan orang-orang handai tolan, itu adalah bernilai sedekah. Demikianlah pemirsa, betapa umat Islam terinspirasi dari apa yang Rasulullah lakukan, yaitu dalam hal ini adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Amalan berikutnya yang bisa kita lakukan dan tajib an tata'akkad bihadhil a'mal as-salihah adalah tilawatul Quran, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita tahu generasi para sahabat seperti apa menghadapi Ramadan, tilawah mereka seperti apa. Ahlu Suffah pernah ketika baca Quran, mereka menangis. Dan ketika Rasulullah mendengarkan mereka menangis baca Quran, maka Rasulullah pun ikut menangis. Fabakaina bukaan, fabakaina bibukaihi, dan kami pun menangis karena mereka pun menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun naro man baka min khasyatillah, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mazhab Imam Syafi'i kononnya sehari hatam Quran. Ada mengatakan 3 kali hatam Quran sehari, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan Imam Malik? Imam Malik semenjak sahur, kemudian sholat subuh, tilawatul Quran, ketika beliau capek baca Quran, beliau menutupi matanya dengan mushaf, dan ketika beliau sudah fresh kembali, beliau membuka matanya dan membaca Al-Quran kembali. Ketika juga menutup matanya lagi, sampai datang buka puasa baru melihat dunia. Ini berarti udah masuk pada puasa khawas, bahkan mungkin bisa khawasul khawas. Ini imam-imam mazhab memiliki kebiasaan luar biasa di kala bulan suci Ramadan, tilawah Quran, tilawah Quran. Bahkan Imam Malik punya kebiasaan, ketika beliau mau mengkhatamkan Quran, beliau tidak pelit. Apa yang beliau lakukan? Beliau mensisakan sebagian dari ayat-ayat di juz Ammah terakhir untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Beliau beritahu pada keluarganya, kita akan khataman Quran. Keluarganya dikumpulkan dari istri sampai anak-anaknya, kemudian digilir sampai khatam Quran, kemudian mereka pun berdoa khataman. Diharapkan dengan itu keluarganya dapat fadilah keutamaan khataman Al-Quran. Kita pun bisa menerapkan itu, para pemirsa, dalam kehidupan kita kepada anak istri kita. Perlu kita lakukan juga. Pemirsa, bila kita bicara masalah tilawatul Quran, ini Masya Allah, karena Ramadan dan juga Syahrul Quran. Syahrul Quran, di mana
umat Islam berduyun-duyun, berlomba-lomba memperbanyak tilawatul Quran, tetapi sekali lagi mari kita membacanya dengan tartil dan dengan penuh tadabbur. Budaya Timur Tengah, ketika orang-orang pergi ke kantor di saat bulan suci Ramadan, nyaris di bis-bis itu tidak ada orang berbicara tentang dunia. Mereka rata-rata yang hafal Quran, mereka membaca Quran di bis, al-dharil qalb. Dan mereka yang tidak bisa atau tidak punya hafalan, mereka bawa mushaf dan mereka membaca Al-Quran di bus. Pemandangan ini sangat kita nanti-nantikan di Indonesia. Setiap pagi kami pergi kuliah di Al-Azhar, dan kami bersama para pegawai, para mahasiswa, dengan masyarakat yang mau menuntut ilmu atau memenuhi hajat mereka, mencari rezeki dan seterusnya. Ketika Ramadan, pemandangan di bis, Masya Allah, Allahu Akbar, nyaris tidak ada orang yang bergesah seperti kita ngobrol, tapi mereka manfaatkan waktu mereka adalah untuk tilawatul Quran. Hadirin yang berbahagia, yang berikutnya adalah kita tahu bahwasanya Imam Syed As-Salbana juga pernah memberikan himbauan kepada kita semuanya dengan kata-kata beliau, an yakuna laka wirdun yaumi. Hendaknya saya himbau hendaknya engkau memiliki wirid harian min kitabillahi, dari kitab Allah Subhanahu wa taala, la yaqilu an juz'in, tidak kurang dari 1 juz. Beliau menghimbau kepada kita semuanya agar punya bacaan tilawah Quran wirid harian tidak kurang dari 1 juz. Wajtahid alla takhtim fi akthar min syahr, dan berupayalah agar engkau tidak khatam lebih dari 1 bulan. Kalau bisa 1 bulan khatam. Walau fi aqall min thalathati ayyam, dan pun kita tidak boleh untuk khatam kurang dari 3 hari. Ini artinya apa? Agar kita baca Quran dengan tartil dan dengan penuh tadabbur dan pemahaman. Pemirsa, kalau kita bicara masalah tilawatul Quran sangat panjang, tetapi yang jelas mari kita berikan terbaik pada bulan suci Ramadan ini. Kita lakukan yang terbaik dalam bulan suci Ramadan ini. Yang kelima adalah amalan yang baik untuk kita lakukan adalah al-maqtu fil masjid, duduk di masjid. Rasulullah SAW biasakan duduk di masjid ketika ba'da salat ghadat. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalal ghadat ay al-fajr jalasa fi musallahu hatta tatul asyamsu, akhrajahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh, beliau kemudian setelah salat subuh beliau duduk di tempat salatnya sampai terbit matahari. Diriwayatkan oleh Muslim. Wa akhrajat Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Hadis ini ditasih oleh Albani. Wa hadza fi kulli yawmin fa kaifa bi aymi Ramadan. Barang siapa yang salat 2 rakaat, yaitu salat subuh, kemudian dia duduk sampai menunggu terbit matahari, setelah itu dia salat rakaat, salat 2 rakaat, karena telah ajri hajjah, maka pahalanya adalah seperti pahala haji wa umrah, dan umrah tamah, sempurna. Oleh karena itu, kalau ini dikerjakan di luar Ramadan, pahalanya seperti itu. Lalu bagaimana kalau amalan ini kita kerjakan di bulan suci Ramadan? Pemirsa, banyak orang tidak tahu tentang amalan ini, padahal amalan ini sangat ringan sekali. Kita cuma menunggu 1 jam atau 1 jam setengah, kita sudah dapat pahala haji dan umrah sempurna. Sekali lagi, ini adalah bonus haji dan umrah gratis tanpa biaya. Syaratnya adalah bangun tidur, berwudu, berjalan ke masjid, sholat subuh 2 rakaat, duduk di masjid zikir, tafakur, tilawah Quran, sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia telah mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Saya kira ini cukup mudah dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mumpung ini adalah masih bulan suci Ramadan.
Yang berikutnya adalah amalan i'tikaf. Pemirsa, i'tikaf. Kita umat Islam sebagian pernah dengar i'tikaf dan sebagian melaksanakan i'tikaf ini, tapi sebagian yang lain mungkin hanya mendengar tapi tidak pernah mempraktekkan. Oleh karena itu, i'tikaf juga perlu untuk kita laksanakan di bulan suci Ramadan, karena di sini amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir jangan ketika nanti kita meninggal dunia, lalu malaikat bertanya, atau Allah nanti bertanya, pernahkah ada i'tikaf? Lalu kita jawab, kayaknya saya hanya mendengar i'tikaf tapi tidak pernah melakukan i'tikaf itu. Sebelum kita ditanya oleh malaikat, sebelum Allah nanya kepada kita, bukan saja kita dengar kalimat i'tikaf, tapi betul-betul kita juga melaksanakan i'tikaf ini dalam kehidupan kita, baik di saat Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, karena Nabi SAW, ini riwayatkan, karena Nabi SAW ya'takfi fi kulli Ramadana asyrata ayyam. Rasulullah SAW beriktikaf 10 hari di setiap bulan suci Ramadan. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi, dan pada tahun di mana beliau akan dicabut rohnya atau meninggal dunia, ya'takafa 20 yaman, beliau i'tikaf 20 hari. Akhrajah Al-Bukhari. Pemirsa, ini juga perlu untuk kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ini, sekali lagi karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah amalan semangat untuk menggapai Lailatul Qadar. Semangat menggapai Lailatul Qadar. Qala Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar dengan penuh iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini juga taharrus, sangat luar biasa untuk membangunkan keluarganya agar semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Lebih-lebih di akhir yang ke-10, beliau lebih aharra, lebih lagi semangat giat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, para pemirsa, inilah amalan-amalan yang perlu kita persembahkan, amalan terbaik yang perlu kita persembahkan agar kita betul-betul menyambut Ramadan dengan penuh sukacita dan penuh dengan persiapan, penuh dengan amal yang baik, agar kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat pengampunannya. Pemirsa, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita tutup dengan sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa nusukana wa tadarruana wa takhashuana wa tamtaqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.